upacara pembukaan diklat persiapan pragrade SMK Negeri 1 Alas yang diselenggarakan di Prama Education Center dari tanggal 6 sampai dengan 10 Februari 2015 di Labuhan Lombok. Persiapan barisan oleh Komandan Pasukan. Latihan dulu ya. Siap, gerak. Menyanyikan lagu himne Prama. Jayalah Pramaku. 1, 2, 3, 4. 1, 2, mulai. Prama tercinta, Krida baktiku, tempat berpijak dan memadu, bagai lentera dalam hidupku, tumpuan untuk hari tuaku. Kami berjanji bersatu padu, kibarkan benderamu. Prestasi nafasku, amal jiwaku, terdengar selalu dalam kalbuku. Syukur bagimu ya Tuhan atas segala rahmat-Mu. Semuanya yang terjadi karena anugerah-Mu. Kami berkarya dan bermain serta menimba ilmu, hingga kelak di akhir hayatku. Jayalah Pramaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Prama yang saya hormati. Saya sampaikan di sini yang pertama, terima kasih kami ucapkan dengan hati yang tulus. Bapak telah menerima kami di sini mulai dari kemarin sampai dengan mungkin berakhirnya praktek kerja industri ini. Yang pertama saya sampaikan, siswa kami yang pragrade di Prama Education ini ada berjumlah 20 orang. Jurusan Nautika Kapal Niaga 9 orang, NKPI 7 orang, dan teknik otomotif program keahlian teknik kendaraan ringan 4 orang. Atas nama Kepala SMK 1 Alas, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan pendidikannya anak-anak kami selama di Prama nantinya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sambutan, penerimaan, dan sekaligus pembukaan diklat persiapan pragrade oleh pimpinan Prama Education Center. Kepada Bapak Prama, waktu dan tempat kami persilahkan.
Selamat pagi dan selamat datang. Pagi. Seperti apa yang diharapkan oleh SMK Alas, bahwa pagi hari ini pihak sekolah menyerahkan anak didiknya sebanyak 20 orang yang akan mengikuti program Prakrim. Tentunya di sini dari kedua belah pihak, baik yang datang untuk belajar dan bagi yang ada di sini wajib mengajar, itu kami harapkan membangun suatu sinergitas yang absolut, tidak boleh setengah hati, agar maksud dan tujuan daripada sekolah untuk menunjukkan adik-adik di sini di dalam program Prakrim mencapai tujuan. Sedangkan bagi teman-teman yang dari Prama punya kewajiban berbagi ilmu dan berbagi perasaan untuk penuh kasih sayang, membangun suatu hubungan yang baik, karena kedepannya adik-adik ini bila mereka sudah menyelesaikan sekolahnya, ada yang berminat bergabung, sudah terjalin suatu awal yang baik, yaitu hubungan pribadi yang penuh dengan ikatan kasih sayang. Itu harapan dari kami, dan itulah wujud daripada sikap dari Prama untuk menunjukkan sebagai rasa tanggung jawab kita menerima adik-adik ini yang diberikan kepercayaan kepada kita untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman di Prama. Sedangkan untuk adik-adik yang dari SMK Alas, tentunya visi misi saudara datang kemari harus jelas, yaitu belajar menuntut ilmu dan pengalaman, dan itu jangan disia-siakan, karena ini akan menjadi bekal kalian di kemudian hari. Sehingga lakukanlah tugasnya dengan sepenuh hati, dan kami pun sudah menyiapkan teman-teman di Prama untuk memberikan yang terbaik untuk kalian, sehingga dari kedua belah pihak nanti akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari program Prakrim ini. Saya kira itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi menjadikan suatu pemikiran yang cerdas dari kalian semua, bahwa kalian akan mendapatkan yang terbaik dalam suatu yang baik. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar. Pasukan disiapkan. Perhatian semuanya. Ya, baik. Marilah kita berdoa bersama dengan mengheningkan cipta sejenak. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Upacara pembukaan diklat persiapan Prakrim SMK Negeri 1 Alas telah dilaksanakan. Pasukan diistirahatkan. Perhatian semuanya. Istirahat, baik, baik. Baik, pagi ini kami bagikan lembaran yang berisi soal. Lembaran ini kalian harus simpan dengan baik-baik, jangan dicoret-coret. Isi nanti setelah perjalanan selama 5 hari. Nah, misalnya di sana ada pertanyaan celah. Celah itu di sana diberitahu sudah master key-nya follower inspiratif. Kenapa dibilang follower inspiratif? Karena kalian belajar di sini. Belajar di sini. Otomatis waktu belajar banyak hal yang patut ditiru. Tapi jangan ditiru mati. Harus dikembangkan. Mari kita merebut atau bersaing sehat. Rebutlah hal-hal yang baik supaya bermanfaatnya jauh lebih baik. Nah, kalau itu dibilang, maka kamu bisa mengalahkan senior. Jadi kalau kamu dari awal tidak punya semangat, maka celah tidak pernah ada. Tapi kalau kamu bersaing sehat, celah itu selalu ada. Kalau dia mendapatkan ini, kamu tidak dapat di sana, kamu berubah taktik strategimu untuk mendapatkan yang lain.
Jelas? Oke, kalau gitu selamat ya. Caranya belajar ke oke. Terima kasih. Siap. Salam Brahma. Salam Brahma. Lagi salam Brahma. Topik kita pada season yang kedua ini adalah tentang keselamatan pelayaran. Agar kita terhindar dari mara bahaya. Ya. Atau di sini bilang suatu keadaan terpenuhinya persyaratan. Jadi syarat-syaratnya harus dipenuhi kalau kita mau selamat. Kalau kita tidak mau selamat, ya persyaratannya tidak dipenuhi, berarti tidak selamat nanti jadinya. Dalam artian tidak dipenuhi persyaratan kapalnya, tidak dipenuhi persyaratan orang-orangnya atau ABK-nya, pengawakannya, keluarga tidak dipenuhi persyaratan keselamatan berlayarnya atau bagaimana mengoperasikan kapalnya. Ya, jadi persyaratan ini harus kita penuhi. Itu yang diatur di dalam undang-undang pelayaran tadi. Ya, suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, ya, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, keinginan ataupun harapan orang lain. Nah, karena kenapa begitu? Karena di sini kan kita sebagai makhluk sosial, ya, manusia ini kan sebagai makhluk sosial tentunya tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, kan seperti itu. Pelayanan kan itu. Nah, untuk itulah makanya kita memerlukan SDM yang betul-betul ya bisa memberikan pelayanan. Nah, di dalam manajemen ya di dalam materi itu sudah tertulis ya orang seperti apa yang bisa memberikan pelayanan yang baik, benar, serta optimal. Ada tuntunannya, ada teorinya. Ya. Jadi saya di sini hanya sampaikan sedikit ya bahwa pelayanan ya dalam manajemen Prama itu kita punya visi dan misi ya dalam kaitannya untuk mendukung pariwisata ini. Mungkin ada yang tahu visi dan misi Prama untuk mendukung pariwisata di Indonesia? Meningkatkan arus wisatawan dan mengembangkan objek wisata. Ya, 100 ya. Oke, sudah ada pertanyaan ya, terima kasih ya sudah berperan aktif ya dalam diskusi ini ya dengan adanya diskusi yang kita sampaikan ini ya di samping untuk bermanfaat juga bagi adik-adik ya bagi teman-teman senior juga untuk saya sendiri juga sangat bermanfaat ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kepada Pak Widana sudah. Oke, selamat malam saudara-saudara. Kalian sudah diberitahu untuk membuat kotak dari materi yang dipelajari. Mari kita waktu kamu membuat pertanyaan dan jawab terjadi tidak gejolak di dalam dirimu? Terjadi tidak tanya jawab dalam diri? Jadi itulah yang namanya peristiwa asah ya. Nah, baik, karena sudah Bapak beritahukan bahwa tanya jawab itu menjadikan kamu pintar dan cerdas, wajib tidak kamu perjuangkan. Wajib tidak kamu untuk belajar. Jadi sekarang bukan diharuskan lagi kamu pulang nanti ke sekolah, pulang ke rumah, jangan lagi tidak pernah mau berdiskusi dengan orang tua. Kalau kamu punya keinginan apapun, sampaikan. Tapi dengan segala macam pertimbangan yang tidak boleh bohong. Kalau bohong, musuh dalam selimut. Karena akan masih berapa malam ya. Nah, malam yang keempat itu kamu akan mengisi lembaran itu berdasarkan diskusi yang akan berlanjut, sehingga kamu bisa mengisinya dengan baik, sehingga kamu melihat nanti peluang untuk menjadi bagian dari kader Prama ini. Jadi kamu akan jadi kader Prama ya. Jelas? Nah, kalau sampai tidak jadi kader Prama ya nanti kamu bisa juga menolakkan itu jadinya ya. Nah, jadi usahakan belajar dengan baik kalau memang berminat untuk bergabung di Prama.
Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan menyanyi. Putri Parama, pemandu dunia pariwisata, siap mengemban tugas yang mulia, baik di darat, laut, udara. Lestarikan alam dan budaya, pegang teguh janji kesatria, kerja keras, pantang putus asa untuk menggapai cita-cita. Ya, Pak paling kanan, Pak Jainuddin. Ya. Apa yang lihat? Maaf. Apa ada tulisan? Ada pertanyaan itu? Tadi cari aja. Adik-adik masuk sekarang kemari harus sekarang punya suatu pemikiran yang jelas. Saya